Shalom New One Generation, Shalom. Hari baru dan semangat baru ada buat kita semua, amin. Dan tak kalah penting, jangan lupa tersenyum dan bersyukur, karena Tuhan Yesus baik buat kita semua, dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita saat ini. Mari saya ajak untuk kita mempersiapkan ibadah youth sore hari ini dengan baik. Saya ajak untuk teman-teman fokuskan hati saat ini supaya kita bisa belajar untuk meresponi hadirat Tuhan. Dan kita boleh belajar untuk menghormati hadirat Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Engkau Bapa yang mengasihi kami rindu Tuhan menerima lawatan-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu saat ini hadir dan menjamah setiap hati kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu haus memuji dan menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, itulah ada kerinduan kami. Kami rindu menyatakan kebesaran-Mu, kuasa-Mu. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Tuhan, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Cuma saja katakan, Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari semua katakan, oh Kaulah segala
hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari kita sembah Tuhan. Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami hanya menyembah-Mu. Kau sungguh baik. Mari sembah Tuhan lebih lagi teman-teman. Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Mari semua katakan, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk mengenang pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Kami percaya Tuhan, biarlah salib-Mu Tuhan selalu menjadikan kami inspirasi Tuhan, pengorbanan-Mu. Dan kami boleh Tuhan selalu mengucap syukur.
Dan kami mau menyatakan Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari katakan sekali lagi. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Dan hidup dalamku. Dan hidup dalamku. Dan hidup dalamku. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, dan kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Shalom teman-teman New Wine yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berdoa, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Kita penuh dengan sukacita dan kita penuh dengan kasih-Nya Kristus dalam hidup kita. Amin. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan sebuah renungan singkat kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Nah teman-teman, untuk mengawali renungan hari ini, saya ingin membagikan sebuah cerita. Untuk kita semua, mungkin dari teman-teman ada sebagian yang sudah tahu cerita ini, tapi nggak apa-apa, saya akan ulangi cerita ini supaya teman-teman semua yang belum tahu, kita bisa menerima berkat dari cerita ini. Nah teman-teman, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang yang tua berserta dengan anaknya. Mereka tinggal di sebuah desa yang kecil, desa yang gersang, desa yang tandus, dan kehidupan mereka ini sangat miskin. Karena mereka sangat miskin, mereka hanya tinggal di sebuah gubuk reot, dan mereka hanya memiliki harta yaitu seekor keledai kecil. Nah pada suatu waktu ketika mereka membutuhkan suatu uang, mereka memutuskan untuk pergi ke kota untuk menjual keledai mereka satu-satunya. Karena ada sebuah kebutuhan, mereka harus terus menghidupi keluarga. Akhirnya mereka putuskan untuk pergi ke kota menjual keledainya. Nah di dalam perjalanan dari desa ini ke dalam kota, bapak ini berjalan bersama anaknya menuntun keledainya. Sampai di sebuah tempat, ada seseorang, mereka bertemu seseorang yang berkata kepadanya, "Hei Pak, kalian mau kemana?" Ya, si bapak ini bilang, "Kami mau ke kota." Nah, orang yang tadi ini bilang, "Kalian kenapa bodoh sekali sih? Ada keledai, kenapa nggak ditunggangin? Padahal kota itu masih jauh. Ya, kenapa keledai itu hanya dituntun?" Nah, ketika orang itu bicara, si bapak bilang, "Iya ya, benar juga ya." Nah, kemudian si bapak bilang, "Nak, udah kamu yang naik ke punggung keledai itu nak.
biar bapak tuntun keledainya, kita melanjutkan perjalanan ke kota. Nah teman-teman, di dalam perjalanan, si bapak dan anak ini yang menunggang keledai, mereka bertemu seorang perempuan yang bilang begini, "Nak, kamu itu anak yang kurang ajar. Masa tega-teganya kamu naik di punggung keledai, kamu suruh bapakmu jalan? Wah, kamu ini anak yang kurang ajar, kamu anak yang gak berbakti." Nah mendengar hal itu, si anak kaget. Iya ya, benar juga ya. Nah seketika itu juga si anak kemudian turun melompat dari keledainya. Nah, karena dia kasihan sama bapaknya, kemudian si anak bilang, "Pak, bapak aja yang naik keledai." Ya, si bapak akhirnya setuju dan mereka melanjutkan perjalanannya. Nah, di tengah perjalanan, teman-teman, mereka ketemu lagi dengan seorang yang sedang bekerja di situ. Ya. Nah, ketika melihat situasi ini, orang-orang yang bekerja itu bilang, "Hei Pak, kamu mau kemana?" "Kita mau ke kota," kata bapak itu ya. Nah, orang-orang tadi ini bilang, "Wah, kamu nih orang tua yang tega sekali ya sama anakmu. Masa anakmu disuruh jalan, sedangkan kamu orang tua malah naik keledai?" Nah, kemudian mendengar perkataan itu, si bapak ini tersadar, iya ya, benar juga. Kenapa saya naik keledai sedangkan anak saya suruh jalan? Kemudian bapak itu melompat dari keledai turun, dan akhirnya mereka dua-duanya turun dari keledai. Nah, singkat cerita teman-teman, bapak dan anak ini kemudian berdiskusi. "Pak, gimana ya caranya supaya kita bisa pergi melanjutkan ke kota tanpa kita mendapat kritikan dari orang?" Singkat cerita, sebelum mereka melanjutkan perjalanannya, si anak ini punya ide dan kemudian dia bilang sama bapaknya, "Pak, saya punya ide. Bagaimana kalau kita berdua menunggang keledai itu? Kalau kita berdua menunggang keledai itu, maka nggak akan ada yang bisa ngomentarin kita lagi." Nah, si bapak setuju dengan ide anak ini, dan kemudian mereka berdua bersama-sama menunggangi keledai itu dan melanjutkan perjalanan mereka ke kota. Sebelum masuk ke kota, masih dalam perjalanan, mereka bertemu lagi dengan orang yang lain. Dan orang itu mengatakan apa? "Hei, kalian ini gila apa? Keledai sekecil ini kalian tunggangi berdua. Sebentar lagi keledai itu akan mati karena kecapean." Mereka pun berdua turun dari keledai. Dan mereka pun bingung. Tidak tahu lagi harus berkata apa. Karena banyak orang-orang yang berkomentar tentang perjalanan mereka. Dan singkat cerita, akhirnya mereka memutuskan untuk memanggul keledai itu, melanjutkan perjalanan mereka pergi ke kota. Nah teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu kisah ini, tetapi dari kisah ini kita bisa mendapat berkat. Bahwa apa? Kita bisa belajar bahwa hidup kita, apa yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil, kita tidak bisa menghindari apa yang namanya komentar dari orang-orang, perkataan, kritikan dari sekitar kita. Ya, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada orang yang berkomentar, pasti ada orang yang mengkritik kita, pasti ada orang yang memberikan perkataan-perkataan yang negatif dalam hidup kita. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa hidup kita hidup ini bukan apa kata orang, tetapi kita hidup apa kata Tuhan. Nah teman-teman, hari ini saya ingin bagikan pada kita semua tentang bagaimana kita memahami identitas kita sebagai orang Kristen. Identitas kita sebagai orang Kristen ini tergantung apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Yuk kita lihat apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab tentang identitas kita. Ya, yang pertama, kita adalah anak-anak Allah. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia." Kemudian kita bisa lihat lagi firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat ke-26.
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari demikian teman-teman. Karena kalian percaya kepada Yesus Kristus, maka kalian bersatu dengan Dia. Dan oleh karena itu, kalian menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita terima Tuhan, kita ini disebut anak-anak Allah. Identitas kita sebagai orang Kristen, identitas kita adalah anak-anak Allah. Dan itu yang harus kita pegang, teman-teman. Ya, jadi apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita ini adalah anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan katakan tentang identitas kita? Kita ini diberi kuasa. Ya, kalau yang pertama tadi kita ini adalah anak-anak Allah, yang kedua kita ini diberi kuasa. Ya, Yohanes 1 ayat ke-12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya, mereka yang menerimanya dikatakan diberi kuasa. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di dalam Kejadian 1 ayat ke-26, ya, sejak awal Tuhan sudah mendesain manusia, sejak awal Tuhan sudah mendesain kita untuk kita diberikan kuasa. Ya, kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan sudah mendesain kita ketika Tuhan menciptakan kita untuk kita berkuasa menaklukkan dunia ini. Tetapi orang-orang di luar sana ya selalu menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan takluk kepada dunia ini. Ya, jadi teman-teman kita mesti tahu ya bahwa kita ini diberi kuasa loh. Ada kuasa loh di dalam diri kita untuk kita menaklukkan dunia. Dan kita lihat lagi di Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan dapat membahayakan kamu. Di dalam Lukas ini Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk kita mengalahkan iblis, teman-teman. Untuk kita mengalahkan dunia. Dan itu yang teman-teman harus tahu. Jangan sampai kita ini gampang terintimidasi. Dunia mungkin katakan, oh kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak berguna, kamu lemah. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kita ini diberi kuasa. Kuasa untuk menjadi anak Allah, kuasa untuk menaklukkan dunia, kuasa untuk menginjak-injak dan mengalahkan iblis, teman-teman. Ya, teman-teman pasti pegang ini ya. Dan yang ketiga, apa yang firman Tuhan katakan tentang kita? Yang ketiga, kita adalah pemenang. Ya, di dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39 demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, mungkin dunia ini bilang kita pecundang, kita loser, kita nggak berguna, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kembali lagi kita harus lihat bahwa Tuhan katakan apa? Kita adalah orang-orang yang menang. Kita ini lebih dari pemenang. Itu kata Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Nah, itu yang harus kita yakini, kita imani dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, ya, kita tidak lagi dengar apa kata orang, tetapi kita lihat apa yang menjadi kata Tuhan dalam hidup kita. Nah, biarlah renungan hari ini ya menjadi berkat buat kita semua.
Renungan hari ini bukan berarti saya mengajak teman-teman semua untuk kita anti dikritik, anti untuk menerima nasihat. Enggak. Tetapi apa? Renungan hari ini ya membawa kita untuk kita belajar bahwa hidup kita ini apa kata Tuhan. Sehingga kita bisa terus maju, kita bisa terus semangat, kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita mengalami yang namanya keberhasilan di dalam Tuhan. Sebab apapun yang kita lakukan, apapun keputusan-keputusan yang kita ambil, kalau itu di dalam kebenaran, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak perlu khawatir apa kata orang. Kita tidak perlu lagi khawatir orang lain mengkritik kita. Sebab yang terpenting adalah apa kata Tuhan, bukan kata orang. Amin teman-teman. Nah biarlah hari ini firman Tuhan bisa menjadikan berkat buat kita semua untuk kita hidup menurut apa kata Tuhan dan bukan kata orang. Yuk mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau telah mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami hidup Tuhan bukan apa kata orang, tetapi kami hidup karena kata firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau berfirman bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah, Allah Tuhan Engkau memberikan kuasa kepada kami. Sehingga kami disebut orang-orang yang menang ya Bapa. Kami lebih daripada pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, boleh mengubahkan hidup kami, untuk kami senantiasa hidup melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, Youth New Wine Generation yang telah setia beribadah, yang telah setia mencari Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera yang dari surga Engkau curahkan melimpah di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kalau mereka sedang sakit, Kau sembuhkan mereka ya Bapa. Bilur-bilur-mu menjamah mereka ya Bapa. Dan kalau mereka sedang dalam beban berat, dalam pergumulan, hamba-Mu berdoa, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan solusi, Engkau memberikan kelegaan buat hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih teman-teman, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.